Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Kabar hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah Ibu Isra sudah siap? Kita akan mulai kegiatannya. Siap Bu. Insya Allah. Oke. Nah, Ibu Isra, Ya Bu. kita akan memulai percakapan prasupervisi. Kemudian Ibu Isra, apakah sudah siap untuk mengadakan coaching dengan Pak Rahmat, dengan Bapak Rahmat? Boleh Bu. Siap. Oke, sebelum mulai, kira-kira Ibu Isra ingin saya akan bantu untuk mengembangkan kompetensi coaching yang mana pada saat kegiatan coaching nanti bersama Pak Rahmat. Iya Bu. Terima kasih atas kesempatannya untuk supervisor. Jadi Bu begini, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya merencanakan meningkatkan atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Rahman Bu. Baik Ibu Isra, kompetensi untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Ibu Isra, di bagian mana yang nanti Ibu Isra ingin untuk saya amati secara khusus? Bu, jadi Bu, saya mengamati bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus jadi saya sebagai coach itu Pak Rahman. Jadi saya mendengar aktif, jadi mengembangkan kompetensi untuk berbicara dan bagaimana saya merespon dengan baik, dengan tepat dari pertanyaan itu Bu. Jadi saya ingin mengembangkan atau memberikan ruang kepada coach atau Pak Rahman untuk berbicara dan bagaimana saya merespon dengan pertanyaan yang tepat. Oke, baik. Ibu Isra, kira-kira Ibu Isra sebagai coach nanti, bagaimana penilaian Ibu Isra sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini pada saat coaching nanti? Baik Pak, pada saat coach saya dengan Pak Rahman, saya merasa perlu lebih banyak latihan dalam memberikan pertanyaan yang mendalam dan relevan, serta memastikan saya benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi pada saat Pak Rahman sebagai coach, saya mendengar perhatian dengan penuh perhatian. Jadi memberikan pertanyaan yang mendalam dan yang relevan dan serta memastikan saya benar-benar mendengar dengan penuh perhatian. Iya. Baik Ibu Isra, sangat bagus sekali apa yang Ibu Isra inginkan. Nah, kira-kira apa harapan Ibu Isra dari observasi ini akan kita lakukan bersama di sore hari ini? Pada saat kegiatan observasi ini, kira-kira harapan Ibu Isra apa yang harus dilakukan bersama pada kegiatan ini? Baik Bu, pastinya segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki harapan-harapan. Di sini Bu, saya mengharapkan ada harapan yang baik, yang lebih baik lagi. Di sini saya ingin mendapatkan umpan balik dari Pak Rahman yang konstruktif agar bisa meningkatkan kompetensi atau keterampilan saya dalam coaching Bu. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan dalam coaching ini. Baik Ibu Isra, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Ibu Isra. Ya Bu ya. Dan
Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Isra untuk melakukan coaching, dan sebagai observasi saya akan mengamati coaching yang Ibu akan lakukan nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur Tita, dan tentunya untuk bagian persen apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Ibu Isra, silakan dilanjutkan ya, Bu. Ya, siap Bu, siap. Selamat pagi Pak Rahman. Ya, pagi Ibu Isra. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga Pak Rahman mendapatkan mimpi-mimpi indah yang semalam ya. Tidur Amin. nyenyak. Oke Pak Rahman, pada pagi hari ini terima kasih, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching. Pak Rahman, saya ingin pada coaching hari ini saya ingin bertanya Pak Rahman, apa topik atau target pribadi yang ingin Pak Rahman bicarakan untuk sesi coaching hari ini? Oke, baik Bu. Pada kesempatan ini saya ingin sekali mendiskusikan bagaimana cara meningkatkan manajemen waktu dalam mengajar agar kegiatan mengajar saya itu di kelas bisa berjalan lebih efisien, Bu. Berarti Pak Rahman dalam hal ini untuk meningkatkan manajemen waktu ya dalam mengajar agar bisa lebih efisien dalam kelas. Seperti itu ya Pak Rahman. Jadi itu topik menurut saya Pak Rahman, ini topik yang sangat penting yang kita kembangkan sebagai guru ya. Jadi apa yang saya ingin bertanya lagi sama Pak Rahman, kira-kira Pak Rahman pada saat topik ini yang sangat penting, apa yang saat ini menjadi tantangan terbesar Pak Rahman dalam manajemen waktu? Mungkin segala sesuatu itu Pak Rahman kita ingin menginginkan yang lebih baik, mungkin ada tantangan-tantangan yang kita hadapi saat itu. Apa menurut Pak Rahman menjadi tantangan? Begini Bu, biasanya ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya itu merasa seringkali kehabisan waktu untuk menyelesaikan semua materi yang telah saya rencanakan sebelumnya pada setiap sesi pelajaran. Jadi saya seringkali kehabisan waktu, Bu. Jadi itu permasalahan atau tantangan yang sering saya hadapi ketika mengajar di kelas. Berarti Pak Rahman sering kehabisan waktu ya. Jadi proses pembelajaran kalau menurut saya pada saat merefleksi, memberikan evaluasi itu tidak secara efektif seperti itu ya. Jadi Pak Rahman sering kehabisan waktu. Mungkin mata pelajaran Pak Rahman yang perlu ekstra, apalagi kan Pak Rahman mengajar bahasa Inggris yang harus perlu ekstra ya, seperti pelajaran matematika atau perhitungan. Karena untuk pelajaran bahasa Inggris juga ini agar siswa itu mengerti. Karena misalnya Pak Rahman mengajar bahasa Inggris, ketika satu kalimat itu yang Pak Rahman berikan, ketika satu huruf yang hilang berarti itu artinya sudah berbeda seperti itu kan. Jadi memerlukan waktu yang efisien seperti itu ya Pak Rahman menurut saya. Jadi Pak Rahman, saya ingin bertanya lagi, menggali lebih dalam lagi, bisa Pak Rahman ceritakan lebih detail situasi yang biasanya Pak Rahman merasa kehabisan waktu seperti itu? Oke, baik Bu. Pada kegiatan pembelajaran itu saya kadang-kadang terlalu lama memberikan penjelasan
atau terlalu banyak berdiskusi dengan siswa. Jadi kita tahu bersama bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasanya kita, melainkan bahasa asing. Makanya saya biasanya paling banyak menjelaskan agar agar murid itu bisa lebih mengerti, sehingga waktu untuk latihan dan evaluasi itu menjadi berkurang, Bu. Menarik menurut saya Pak Rahman ya. Jadi Pak Rahman kadang-kadang terlalu lama memberikan penjelasan ya. Jadi Pak Rahman, menurut Pak Rahman, bagaimana menurut Pak Rahman itu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Jadi segala sesuatu persoalan itu pasti ada jalan keluarnya Pak Rahman. Menurut Pak Rahman, apa bagaimana cara yang bisa Pak Rahman lakukan untuk mengatasi hal ini? Oh, bagaimana ya? Mungkin saya perlu lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu setiap segmen pelajaran, dan saya lebih fokus pada inti materi saja sehingga saya bisa mengatur waktu dengan baik. Iya Pak Rahman. Jadi Pak Rahman, langkah yang harus Pak Rahman lakukan yang sesuai dengan Pak Rahman yang katakan tadi, Pak Rahman perlu ya meningkatkan lebih disiplin lagi ya. Jadi Pak Rahman dalam pembelajaran itu, jadi Pak Rahman hanya menuntun saja. Jadi siswa yang menggali informasi-informasi, yang mencari arti-arti dari bahasa Inggris tersebut. Mungkin seperti itu ya maksud Pak Rahman yang tadi. Iya, Bu. Jadi iya, itu menurut saya itu ide yang paling bagus yang Pak Rahman lakukan. Jadi Pak Rahman mungkin ada langkah-langkah yang perlu pertama lagi, maksudnya langkah-langkah pertama yang Pak Rahman ambil untuk mulai menerapkan perubahan. Jadi misalnya begini ya Pak Rahman, sudah ada cara yang Pak Rahman lakukan. Dari cara tersebut pasti ada langkah yang awal untuk Pak Rahman lakukan untuk perubahan tersebut. Mungkin menurut Pak Rahman, apa langkah yang pertama yang Pak Rahman harus terapkan dalam perubahan ini? Oke, baik Bu. Untuk saya pribadi, saya akan membuat jadwal yang lebih terstruktur, dan tentunya saya mencoba untuk mematuhi waktu yang sudah saya tetapkan untuk setiap bagian pelajaran. Jadi dengan menentukan waktu atau jadwal yang sudah sesuai, makanya saya harus pintar-pintar memanage waktu agar proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa berjalan dengan maksimal. Iya Pak, berarti Pak Rahman dari apa yang Pak Rahman sudah ungkapkan tadi, bahwa yang mana Pak Rahman akan membuat jadwal ya yang terstruktur. Karena Iya, memang Bu. Pak Rahman menurut saya sebagai kita sesama guru ini perlu adanya struktur yang terjadwal ya. Jadi supaya kita tahu bagaimana, supaya dari jadwal itu kita bisa mendisiplinkan diri seperti yang Pak Rahman katakan tadi ya. Harus disiplin dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang di dalam kelas itu terlaksana dari kegiatan pembuka sampai kegiatan penutup yang harus kita penuhi. Jadi Pak Rahman, dalam hal ini ide yang Pak Rahman ungkapkan tadi yang mana harus memerlukan waktu yang sudah Pak Rahman terapkan dalam pembelajaran ya, membuat jadwal yang terstruktur, itu merupakan langkah awal yang Pak Rahman lakukan. Itu merupakan langkah awal yang menurut saya yang perlu dilakukan ya kita sebagai guru. Jadi itu menurut saya itu langkah yang lebih baik yang kita harus terapkan pada setiap hari, supaya kita bagaimana kita membagi waktu ya dalam proses pembelajaran. Jadi Pak Rahman, insya Allah pada pertemuan berikutnya Pak Rahman, kita akan membicarakan lagi. Saya akan menanyakan Pak Rahman apakah ini ketika Pak Rahman sudah
Pak Rahman sudah membuat jadwal, apakah sudah terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan? Insya Allah Pak Rahman minggu depan, Iya, Insya Allah ya Bu. Pak Rahman, kita akan coaching lagi. Saya akan ingin, maksudnya ini Pak Rahman bukan saya mau bertanya lebih dalam atau menggali Pak Rahman, akan tetapi kita ingin meningkatkan sebagai kompetensi guru ya Pak Rahman, supaya Iya, Bu. Iya. ini Pak Rahman, jadi apa yang Pak Rahman lakukan itu merupakan cermin juga bagi saya, karena apa yang Pak Rahman katakan itu juga yang itu harus juga saya lakukan sebagai guru, sebagai pendidik. Pak Rahman, Iya, insya Bu. Allah selanjutnya kita mungkin akan bertemu ya Pak Rahman, mungkin di Iya, Bu. taman sekolah atau di perpus ya. Kita akan saling sharing tentang Pak Rahman, bagaimana Pak Rahman menjadwalkan jadwal yang terstruktur agar Pak Rahman pembelajaran kita sesuai dengan yang telah ditetapkan ya, 2 kali 45 jam pelajaran kita ya Pak Rahman. Bu. Insya Allah terlaksana dengan baik. Semoga rencana kita ini berhasil ya Pak Rahman, sebagai guru. Amin. Sebagai guru kita sebagai hanya menuntun murid. Insya Allah apa yang kita rencanakan, apa yang kita bahas itu merupakan langkah awal untuk perubahan untuk masa depan anak bangsa. Baik, Jadi Bu. Pak Rahman, terima kasih ya dari Ya, saya. Bu. Semoga coaching hari ini berjalan mendapatkan keberkahan, ada manfaatnya insya Amin. Allah. Terima Ya. kasih ya Pak Rahman. Bu. Saya Terima undur kasih, Bu, diri. ya, Bu, atas waktunya. Ya Pak Rahman, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Ibu Isra. Waalaikumsalam Bu Ati. Selamat. Oke, terima kasih tadi Ibu Isra. Pak Rahmat, saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Isra sebagai coach dan Pak Rahmat sebagai coach, dan alhamdulillah Ibu Isra, kita berikan dulu aplaus. Itu tadi saya lihat memang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Ibu Isra dan Pak Rahmat sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik, karena tadi saya sudah melihat bahwa sudah ada percakapan itu sudah muncul, percakapan tentang alur ceritanya. Sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, kemudian sudah ada aksinya, rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab. Kalau menurut Ibu Isra, Ya Bu. bagaimana kira-kira menilai sendiri tentang kegiatan coaching yang dilaksanakan tadi bersama Pak Rahmat? Kira-kira dalam kompetensi yang diharapkan, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu Isra atau memang masih ada yang perlu dikembangkan menurut penilaian Ibu Isra sendiri? Baik Bu, terima kasih pada sesi coaching tadi Bu bersama Pak Rahman. Saya merasa cukup baik Bu, masih cukup ya, masih, tapi ada kata baiknya. Jadi cukup, menurut saya merasa cukup baik dalam mendengarkan, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, karena saya pribadi Bu, jadi masih merasa ada yang kurang. Jadi sebagai guru juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi Bu dalam coaching seperti itu Bu. Oh, oke Ibu Isra. Tapi menurut penilaian saya tadi, alhamdulillah Ibu Isra dengan Pak Rahmat, kemudian Ibu Isra sudah melakukan dengan baik. Apakah saya mau ada satu pertanyaan, kira-kira membuat Ibu Isra menilai seperti itu, apakah hasilnya memang sudah merasa puas? Kalau menurut Ibu Isra, apakah masih ada yang kurang? Karena setelah saya menilai tadi bahwa Ibu Isra itu alhamdulillah sudah melakukan dengan baik. Nah,
Kira-kira kalau penilaian saya seperti ini, apakah Ibu Isra, tanggapan Ibu Isra seperti apa? Baik Bu, saya merasa mungkin Bu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kurang menggali lebih dalam pemikiran coach. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam lagi agar menggali lebih dalam lagi, lebih dalam pemikiran coach tersebut atau Pak Rahman Bu dalam hal ini sebagai coach. Jadi saya merasa beberapa pertanyaan yang saya lakukan itu yang yaitu mengajukan pertanyaan yang kurang menggali lebih dalam lagi seperti itu. Oh begitu ya Ibu Isra. Oke Ibu Isra, boleh saya menyampaikan pengamatan saya dalam kegiatan coaching tadi bersama Pak Rahmat, karena saya melihat tadi itu memang sudah sangat bagus dan Pak Rahmat juga mengeluarkan masalahnya, kemudian Ibu Isra sudah menemukan solusi-solusi yang akan dikembangkan. Kira-kira bisa saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati tadi? Tentu boleh Bu, silahkan Bu, dengan senang hati, dengan hati yang hati yang senang, karena kita mestinya saling berbagi lah Bu, karena dalam hal ini masih mungkin karena saya sudah katakan tadi saya masih baik tetapi ada kata cukupnya seperti itu. Kemudian juga begitu, ada cukup tapi ada kata baiknya Bu. Jadi saya sangat senang hati Ibu menyampaikan hal-hal yang perlu saya tingkatkan, apa yang masih kurang silahkan Bu, saya silahkan. Iya, terima kasih Ibu Isra sudah menerima permintaan saya. Begini Ibu Isra, saya mengamati tadi pada saat Ibu Isra mendengarkan dengan penuh perhatian, itu menurut saya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah saya mengamati bahwa Ibu Isra itu sudah memenuhi atau sudah melalui jalur tirta, itu sudah ada tujuannya, sudah ada rencananya, dan sudah ada tindakan, dan sudah ada tanggung jawabnya. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Isra mendengar penilaian saya ini sebagai pengamat tadi pada saat coaching dengan Pak Rahmat? Terima kasih Bu, saya senang mendengarnya. Jadi itu merupakan refleksi ya Bu, menjadi refleksi saya sebagai coach. Jadi ada yang perlu saya tingkatkan, tapi alhamdulillah yang sesuai dengan Ibu katakan tadi, bahwa pada percakapan saya dengan Pak Rahman itu sudah menunjukkan alur tirta. Tentunya ada perasaan ya, rasa gembira, rasa senang dengan sesuai dengan sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu Bu. Jadi segala sesuatu itu pastinya ada kekurangan dan kelebihan, tetapi semoga kekurangan itu menjadi penyemangat kita untuk kedepannya merefleksi diri ya Bu, seperti itu. Jadi alhamdulillah saya senang mendengarnya. Ibu sudah mengungkapkan apa yang perlu ditingkatkan, tetapi Ibu katakan tadi ya, seperti itu yang tadi saya katakan, sudah ada alur tirtanya Bu. Iya, oke, sama-sama Ibu Isra. Namun tadi saya pada saat praktek coaching tadi Ibu Isra dan Pak Rahmat, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Contohnya tadi saat Ibu Isra mengajukan pertanyaan, saya mengamati bahwa Ibu Isra itu melakukan beberapa pertanyaan yang masih bersifat umum, yang sebetulnya sih kalau memang merujuk ke standar seharusnya pertanyaan itu yang lebih spesifik dan mendalam. Namun secara umum kegiatan tadi itu sudah bagus sekali Ibu Isra, dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, kira-kira Ibu Isra, bagaimana pendapat Ibu Isra tentang penilaian atau pendapat saya ini?
karena ini hasil pengamatan saya, yaitu bahwa masih ada, maksudnya hal yang perlu ditingkatkan, yaitu tentang pertanyaannya masih bersifat umum, belum spesifik dan mendalam. Itu Ibu Isra. Menurut Ibu Isra bagaimana tentang hal ini? Saya setuju Bu, yang saya merasa perlu lebih banyak lagi latihan dalam hal ini, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Seperti itu ya Bu, dalam maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang spesifik begitu. Iya. Jadi saya merasa perlu lebih banyak latihan dalam hal ini Bu. Jadi harus lebih melatih diri, karena kemampuan seseorang itu harus diolah Bu. Maksudnya selalu diasah. Iya Ibu Isra. Supaya kita dalam hal ini, dalam coaching ini, dalam persoalan-persoalan ya Bu, maksudnya bukan hanya dalam pembelajaran, tetapi kita dalam keluarga seperti kan. Jadi Bu harus melatih dalam hal ini Bu, melatih diri seperti ini. Ya. Oke, baik Ibu Isra. Nah, sekarang saya menanyakan, kira-kira dari diskusi kita ini, Ibu Isra, apa yang sudah terbayang di benaknya Ibu Isra yang akan Ibu Isra lakukan tentang untuk meningkatkan lagi perform di area seperti mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam pada saat coaching berikutnya. Ya Bu, jadi saya akan mempelajari teknik pertanyaan lagi ya Bu, yang lebih mendalam dan melatih mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Jadi saya akan mempelajari teknik ya Bu, ya teknik bertanya. Jadi saya akan menggali bagaimana, atau ya sekarang kan sudah canggih Bu, jadi saya melihat di YouTube atau video-video lainnya teknik dalam bertanya yang sampai sedalam-dalamnya seperti itu. Oke, baik Ibu Isra, sangat bagus sekali apa yang Ibu Isra rencanakan. Kira-kira setelah Ibu Isra mengharapkan tentang latihan atau mencari materi lagi tentang teknik bertanya yang secara spesifik dan secara mendalam, kira-kira kapan Ibu Isra akan berencana memulai melakukan kegiatan itu? Ya Bu, tadi mestinya saya sering dengan Pak Rahman juga, yang tadi pada pembicaraan kami terakhir, yaitu kami merencanakan ya Bu, untuk satu minggu kemudian kita akan membicarakan membicarakan jadwal yang akan kita susun. Jadi insya Allah pada minggu depan setelah Pak Rahman telah membuat jadwal ya Bu, karena Pak Rahman ingin membuat jadwal yang terstruktur. Insya Allah minggu depan pada saat ini coaching itu berjalan Bu, insya Allah. Bagus Bu Isra. Baik Ibu Isra, rencananya Ibu Isra saya sangat mendukung, dan rencana ini saya akan mencatat di hasil pengamatan ini ke dalam forum supervisi akademik. Sebagai penutup Ibu Isra, kira-kira apa yang Ibu Isra dapat dari proses kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, saya mendapatkan banyak wawasan ya Bu, pastinya ada umpan balik, ada refleksi ya Bu. Jadi setiap pembicaraan kita, saya selalu di benak saya selalu merefleksi, oh ini menjadi kekurangan saya yang Ibu katakan tadi, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi ada yang perlu saya kembangkan lebih lanjut dengan cara untuk meningkatkannya. Insya Allah dengan coaching berikutnya saya sudah menggali informasi-informasi yang lebih dalam lagi, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Jadi untuk ke depan insya Allah kami sudah akan jadwalkan dengan Pak Rahman untuk minggu depan, insya Allah punya rencana ya Bu, seperti itu. Iya, baik Ibu Isra, terima kasih Ibu Isra selaku coach dan Pak Rahman selaku coach atas praktek coaching hari ini, dan bisa memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach
memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptalah solusi dari permasalahan yang kita hadapi sebagai coaching. Dan alhamdulillah kegiatan kita hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Ibu Isra dan Pak Rahmat bisa terrealisasi dan bisa dilaksanakan untuk minggu depan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.